Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore kembali dalam Renungan Senja di sore hari ini. Masih membahas tentang khotbah yang hari Minggu kemarin kita sama-sama dengarkan tentang the power of repentance, kuasa dari pertobatan. Bapak Ibu, di sore hari ini saya mau katakan bahwa orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia pasti akan senantiasa terus punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan bahkan lebih lagi memberi yang lebih buat Tuhan. Seperti yang kemarin kita sudah bahas dalam Lukas pasal yang ke-7, saudara. Coba yuk kita sama-sama buka Lukas pasal yang ke-7. Kita lihat di ayat yang ke-41. Firman Tuhan katakan bahwa ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, saudara. Simon kemarin kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya, bahwa dia adalah orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Namun kalau misalnya kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, menurut tradisi saudara, bahwa biasanya kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah orang Yahudi, mereka harus menyiapkan tempat cuci kaki, harus cipika-cipiki dan lain sebagainya. Ternyata si Simon ini tidak melakukannya, saudara. Nah, Simon bilang seperti ini, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya," kata Yesus kepadanya. Nah, kalau misalnya kita coba renungkan lebih lagi, saudara, ketika orang punya hutang lebih banyak dibandingkan orang lain, kemudian tiba-tiba mereka nggak bisa membayar, ada orang yang membayarin hutangnya, saudara. Pasti orang yang sangat bersyukur, orang yang sangat senang adalah orang yang punya hutang yang paling banyak, Bapak Ibu. Sama seperti kisah perempuan berdosa ini, saudara, yang kita bahas tadi. Bagaimana dengan pengorbanannya, dengan apa yang dia miliki, dia memberikan secara penuh kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ketika Simon tidak memberikan yang istimewa, ya diundang makan, tentu saja mungkin itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Tapi tidak seistimewa si perempuan berdosa yang tiba-tiba datang dengan bercucuran air mata, dia membasuh kaki Yesus hari itu dengan air matanya, bahkan membersihkannya dengan rambutnya sendiri, saudara. Bayangkan sesuatu hal yang luar biasa. Dan ternyata itulah yang perempuan berdosa itu lakukan karena dia sadar akan dosanya. Lebih lagi Yesus katakan bahwa di ayat 47, saudara, di Lukas 7 ayat 47 dikatakan bahwa, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Yang saya katakan tadi bahwa ketika orang yakin bahwa dirinya sudah bertobat, dia pasti akan memiliki kerinduan lebih untuk memberi buat Tuhan. Rindu untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Sama seperti perempuan berdosa yang dikisahkan di Lukas pasal yang ke-7 ini, saudara. Dia bisa memberi lebih karena dia sadar bahwa dia sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika hari ini Bapak Ibu Saudara sadar bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan, saya yakin kita akan memberi lebih buat Tuhan. Pelayanan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Bapak Ibu Saudara lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, totalitas dalam banyak hal itu pasti akan terjadi ketika kita sadar bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang sadar akan pengampunan, orang yang sadar akan pertobatan itu, saudara, sekali lagi, dia pasti akan memberikan yang maksimal buat Tuhan. Mulai malam hari ini, saudara, ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan renungan ini, ayo sama-sama yakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dan kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, Bapak Saudara. Dan lakukanlah yang lebih buat Tuhan. Bukan karena kita supaya dapat sesuatu, Bapak Saudara, bukan, tapi sebagai bentuk ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Oleh karena itu kita bisa melakukan apa yang lebih. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.